وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية. Dan apabila niatmu, tujuanmu di dalam mencari ilmu itu yang kamu cari hidayah. Hidayah di sini maknanya sulukut tariqi ilallahi ta'ala. Suluk. Kenapa kamu belajar? Saya ingin suluk. Ibaratnya seseorang mempelajari peta arah ke Jakarta umpamanya, mempelajari ke arah mana Jakarta, berhentinya di mana, terminalnya di mana, jalan bagusnya di mana, jalan sulitnya di mana, supaya lancar lewat mana, dan lain-lain. Apa yang harus dibawa saat perjalanan. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, untuk wusul sampai ke Jakarta. Perjalanan dari kota Malang ke Jakarta disebut suluk. Mempelajari hal ihwal perjalanan supaya tahu disebut talabul ilmi, itu maksudnya. Jadi ada tujuan. Belajar ilmu ada yang dituju. Sebetulnya apapun yang ditolak oleh si talib, apapun yang dicari oleh penuntut ilmu, dia ada qasad. Siapa yang tahu? Dirinya sendiri. Kecuali orang tidur, mabuk, pingsan, gila. Ini nggak ada tujuan. Wah, orang malas bagaimana? Ada qasad. Bisa jadi takut dimarahi guru, dia talabul ilm. Bisa jadi takut dimarahi orang tua. Bisa jadi biar keren. Bisa jadi nggak enak sama teman. Ini qasad. Dan semua ada hukum. Wal hakim huwallah. Jadi seharusnya setiap santri atau talibul ilm ala basirah. Dia teliti hatinya, batinnya. Ini saya hari ini buka kitab, apa niatnya? Ini kalau sudah jadi santri. Kalau yang akan mondok ya beda lagi. Itu paling penting, niat paling penting itu. Memang harus begitu, harus. Ada apa? Banyak, apa-apanya banyak. Kalau niatnya betul, nanti ada bisyarah dari Imam Al-Ghazali. Jadi sebetulnya kalau niatnya busuk, para awliya ahlullah juga bau busuk ya. Malaikat-malaikat juga bau busuk kalau sudah niatnya busuk. Fasahhihin niyata qabla al-amali wa'ti biha magrunatan bil awwali. Memperbaiki niat ya sebelum talab, sebelum melakukan talabul ilm. Perbaiki dulu. Itu sifat orang mukmin. Mau apa-apa niat. Bukan hanya talabul ilm, apa saja ya, apa saja. Rutinan tahajud, mau Allahu Akbar, lihat dulu hatinya. Ini malam ini apa niat saya ini? Apa? Ingin qabul hajat, taqarrub ilallah atau apa? Diteliti. Kemudian dimizan. Niat ini hukumnya ini. Kalau saya niat begini, nanti begini. Diteliti terus. Itu sifat orang mukmin. Selalu tafakkur. Berpikir, mencari-cari kesalahan diri, selalu memperbaiki. Minimal standar. Tiap hari niatnya segitu-gitu, tapi bagus, cocok dengan syariah. Kalau bisa naik. Semakin naik, semakin naik. Kembali ke pembahasan niatul talabil ilm.
bainaka wa bainallahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Saya tahu bahwa Rabbul Alamin Allah. Saya tahu bahwa para anbiya menuju ke Allah. Saya tahu para mursalin menuju ke Allah. Para aulia menuju ke Allah. Pimpinan malaikat saja takut diusir dari rahmat Allah. Oh, berarti Allah ini hebat. Menjadi maksud, al-maksudul a'zam dari al-anbiya wal mursalin wal malaikah. Saya di mana tempat saya ini? Saya ingin ke sana atau saya ingin di kelompok yang maksudul a'zamnya ghairullah. Ada kelompok begini, ada lagi nanti kelompok yang maksudul a'zamnya kosong. Tidak ke sana, tidak ke sini. Ini bebas. Anda ingin kelompok yang gosednya seperti para nabi, para rasul, para malaikat, al-mala'ul a'la, kelompok tertinggi. Berarti perbaiki niat li ajlillah. Bi makna saya talabul ilm untuk suluk, menempuh supaya usul ilallah. Itu niat a'zam yang paling tinggi. Duna mujarradir riwayah, bukan semata-mata meriwayatkan. Apa itu mujarradir riwayah? Gala wa gila. Jadi menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal dalil ulama, buat qala. Gila. Katanya gini. Amalnya nol. Dia berceramah tentang salatul duha. Qala Rasulullah, qala al-imam fulan, kana al-imam fulan. Dia mengajar tentang salatul duha, tapi dia sendiri tidak melaksanakan salatul duha. Asing dengan salat duha. Itu namanya mujarradur riwayah. Ada mal'un. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan jadikan diri Anda di kelompok ahli mujarradur riwayah. Senangnya bercerita, meriwayatkan. Senangnya ceramah, senangnya mengajar. Senangnya memberi nasihat, tapi amalnya tidak ada. Naam, tidak harus sempurna memang. Kita tidak mampu mengamalkan 100%, minimal kata Zubad usyur, 1/10. Fa'amal walau bil usyur. Amalkan meskipun 1/10. Tidak mampu semua ya enggak apa-apa. Jadi kalau di zaman Nabi orang yang mengamalkan usyra ma'alima halaka. Ulama di zaman Rasulullah SAW yang mengamalkan 1/10 hancur kalau di zaman Nabi. Nggak ada nilainya. Tapi fi akhir zaman, di zaman kita ini sudah bagus. Najah, dapat najah, keselamatan. Itu minimal. Bila niatnya untuk suluk ilallah, semata-mata mencari hidayat, setelah menemukan ilmu suluk diamalkan sampai wasal, sebelum wasal pun baru niat, tapi niatnya lillah, li ajli suluk, li ajli hidayah, li ajli tariq ilallah. Fa'abshir, ada kabar gembira ini. Fa'innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idha masyait. Wa hitanal bahri tastaghfiru laka idha sa'ait. Para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya menjadi alas pijakan Anda bila Anda berjalan. Tabsutu membentangkan, ajniha sayap-sayap. Wahitan al-bahri, dan ikan-ikan di laut tastaghfiru laka, memintakan ampun bagimu. Idza sa'aita, apabila engkau berjalan. Itu dua hal ini
Baru sebagian, masih banyak lagi. Bisyarah yang diperoleh talibul ilm yang niatnya lillah. Tinggal dicari di kitab-kitab yang menerangkan babun niyah tentang talabul ilm. Walakin tetapi yanbaghi laka, layak bagimu an ta'lama agar engkau tahu qabla kulli syai'in sebelum segala sesuatu, annal hidayata sungguhnya hidayah allati hiya thamratul ilm. Ini hidayah suluk ya, maknanya hidayah suluk, bukan hidayah orang masuk Islam apa itu, bukan. Jadi terjemahnya yang gampang begini. An ta'lama qabla kulli syai'in, agar engkau tahu sebelum melakukan apapun di dalam talabul ilm. Sesungguhnya suluk itu, ilmu suluk, ilmu tariqah, allati hiya thamratul ilmi, yang mana ilmu suluk itu buahnya ilmu, laha bidayatun wa nihayah wa zahirun wa batin. Ada bidayatus suluk, ada nihayatus suluk, ada zahirus suluk, ada batinus suluk. Ada permulaan ilmu suluk, bidayah, ada nihayatu ilmi suluk. Bidayatu ilmi suluk dengan nihayatu ilmi suluk. Permulaan ilmu suluk sama akhir. Ada zahiru ilmi suluk, ada batinu ilmi suluk. Permulaan ilmu suluk dan batin ilmu suluk. Ini nanti dikupas habis oleh Imam Ghazali di kitab ini. Tapi saya pernah, ini sekedar buat tambahan tafakur, kalau santri harus hobi menemukan muskilah, menemukan pembahasan-pembahasan sulit untuk direnungkan. Ada di kitab lain, itu saya dengar dari Mbah Maimun Zubair Sarang, Imam Ghazali kalam begini, al-bidayatu lahiyan nihayah. Kalau di sini kan gampang dipaham ini. Ada hidayah ilmu suluk, ada bidayahnya, ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin gitu. Tapi di kitab lain Imam Ghazali mengatakan al-bidayatu lahiyan nihayatu. Bidayah dengan nihayah sama. Itu apa maksudnya itu? Lama saya berpikir tentang ini. Al-bidayatu lahiyan nihayatu. Awal dengan akhir sama, barang siji, barang satu, sama saja. Bidayah dengan nihayah. Maksudnya apa itu? Sekedar yang saya sudah paham, jelas pembahasan dan pemahaman lain banyak yang saya belum ngerti. Ini sekedar yang saya sudah paham begini. Bidayahnya orang ilallah itu kan ingin sampai kepada Allah. Dia merasa bahwa dia abad. Bidayah ini, saya ini hambamu ya Allah. Apalagi kalau yang masuk bidayah ilmu suluk yang mantan pendosa, wajib itu hatinya itu. Bukan saya anjurkan menjadi ahlul dzunub, tapi itu sangat bagus. Ya Allah, saya hambamu, saya. Wah, isinya saya hancur-hancuran. Saya tidak ada apa-apanya, saya ahli dosa, saya ingin bertobat, saya ingin kembali kepadamu, hapuskan dosaku, macam-macam tangisan ini orang. Padahal dia sedang berada di bidayah ini, baru mau jalan. Kemudian salah ke hadzal rajul, orang yang taib ini suluk, mau masuk thariqah, formal atau non formal, dia mulai lakukan duha, tahajud, sunnah muakkad, ghairu muakkad, puasa, istighfar, muhasabah, mu'atabatun nafas dan lain-lain, sampai zaharat lahul karamat, muncul karamah min Allah. Itu sunnatullah. Kalau salik mujahadah hebat, muncul karamah. Ketika di karamah ini, satu di antara dua ini, bisa asik ke karamah jadi dukun, bisa kuat tidak dihiraukan, tetap menempuh.
Seperti saya dapat riwayat dari salah satu santri Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang sudah menjadi guru besar. Beliau cerita waktu Sayyid Muhammad Maliki itu awal-awal mengajar dulu, tahu-tahu ada hari-hari beliau itu mukasyafah, tahu yang dikerjakan muridnya berdosa, tahu kasyafnya zahir, sehingga para santri dan orang-orang di sekeliling beliau takut. Itu apa yang dilakukan Sayyid Muhammad. Dalam riwayat itu saya dengar beliau cepat-cepat memohon kepada Allah Ta'ala supaya ditutup, diberikan kasyaf fil ilm, futuh fil ilm, mukasyafah fil ilm. Ya Allah, berikan saya kasyaf di dalam ilmu. Begitu juga. Nah, ini berarti tidak iltifat, tidak tertarik kepada selain yang dituju. Wa huwa Allah. Guru saya, Syekhun Naqi Afif Jepara, waktu diberi mukasyafah oleh Allah Ta'ala, cepat-cepat memohon kepada Allah Ta'ala supaya ditutup dengan alasan, kata beliau, saya kalau tetap kasyaf tidak bisa ngajar. Ya orang yang tahu di depannya melakukan, umpamanya ada orang baru bunuh orang, kemudian hadir majelis taklim, kita tahu dia baru bunuh, gimana bisa ngajar kita? Ada orang baru zina hadir majelis, kita tahu dia baru zina, oh tenang bagaimana ngajarnya? Dia minta ditutup supaya tetap bisa mengajar. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak terganggu dengan karamah, tetap ketujuan asal usul. Saya teruskan, tidak terganggu karamah terus sampai wusul ilallah. Ketika wusul, apa yang terjadi? Si wasil ini betul-betul merasa bahwa dia Abdullah, hamba Allah yang murni. Mengerti? Nah, si wasil ini dengan salik tadi sama. Ini yang dimaksud Al-Imam Al-Ghazali, al-bidayatu lahiyan nihayah. Bidayatus salik kan awalu qadamin fis suluk at-taubah kan. Permulaan ilmu suluk, orang salik itu kan taubat. Dia merasa betul-betul menjadi Abdullah, begitu suluk sempat mampir ke karamah, tidak iltifat, terus lagi sampai usul. Ketika usul ternyata yang terjadi apa? Oh, ternyata orang yang sampai kepada Allah itu ternyata hanya merasa menjadi abdun lillahi wahdah di dalam semua ahwalnya. Ketika dia tidur, dia menjadi Abdullah. Makan menjadi Abdullah. Minum menjadi Abdullah. Berbicara dengan orang menjadi Abdullah. Semua 24 jam menjadi abdun lillahi wahdah. Nah, perhatikan dua orang ini. Ketika bidayah dengan ketika nihayah. Sama-sama menjadi abdun lillah. Ini paham saya yang dimaksudkan Al-Imam Al-Ghazali, al-bidayatu lahiyan nihayah. Hebat Imam Ghazali itu, Masya Allah. Pantas beliau bergelar menjadi Qutbul Ulum. Semoga Allah Subhanahu wa taala يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين على الدوام بلا مهنة.